Antisocial Personality Disorder atau APD, atau bisa disebut dengan gangguan kepribadian antisosial, melibatkan pola pengabaian yang meluas terhadap orang lain. Orang dengan gangguan APD dapat dibedakan melalui sifatnya yang agresif, impulsif, dan tidak berperasaan. Orang dengan APD menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab, seperti bekerja tidak konsisten, melanggar hukum, mudah tersinggung, dan agresif secara fisik, sembrono dan impulsif, dan mengabaikan rencana untuk kedepannya. Mereka memberikan sedikit penghargaan untuk kebenaran yang sudah dilakukannya dan memiliki sedikit rasa penyesalan atas kesalahan mereka. APD lebih banyak dialami oleh pria dibandingkan dengan wanita. Tingkatnya juga lebih tinggi pada remaja dibanding dengan orang dewasa atau yang lebih tua. Dalam satu penelitian, orang yang dirawat di rumah sakit karena APD ditindaklanjuti kisaran 16 hingga 45 tahun kemudian. Beberapa penelitian berpendapat bahwa sekitar seperempat dari mereka yang tidak lagi memiliki APD, dan sepertiga lainnya tidak membaik. Kemudian, sekitar 3/4 orang dengan APD memenuhi kriteria diagnostik untuk gangguan lain dengan penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat menjadi gangguan komorbiditas yang paling umum. Tidak mengherankan pula jika tingkat APD yang tinggi diamati melalui fasilitas rehabilitasi narkoba dan alkohol. Dan sekitar 3/4 dari penjahat yang dihukum memenuhi kriteria diagnostik untuk APD. Adapun kriteria diagnostik untuk APD berdasarkan DSM-5 yaitu A. Pola pengabaian dan pelanggaran hak orang lain yang meluas dan dapat terjadi sejak usia 15 tahun yang dapat ditunjukkan sebagai berikut. 1. Kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial sehubung dengan perilaku yang sah, seperti yang ditunjukkan berulang kali dengan melakukan tindakan yang menjadi dasar penangkapan. 2. Manipulatif seperti dengan ditunjukkannya kebohongan berulang, penggunaan nama samaran, atau menipu orang lain untuk keuntungan, kepuasan, dan kesenangan pribadi. 3. Impulsif atau kegagalan untuk merencanakan ke depan. 4. Iritabilitas dan agresivitas dengan ditunjukkan oleh perkelahian atau penyerangan fisik yang berulang. 5. Ceroboh serta mengabaikan keselamatan diri atau orang lain. 6. Tidak bertanggung jawab secara konsisten seperti kegagalan yang berulang untuk mempertahankan perilaku kerja yang konsisten atau menghormati kewajiban keuangan. 7. Kurangnya penyesalan seperti acuh tak acuh, menyakiti, menganiaya, atau mencuri dari orang lain. Kemudian yang B, individu berusia minimal 18 tahun. Yang C, terdapat bukti gangguan tingkah laku dengan onset sebelum usia 15 tahun. Dan yang terakhir, D, terjadinya perilaku antisosial tidak hanya selama perjalanan skizofrenia atau gangguan bipolar. Adapun faktor yang mempengaruhi APD, yaitu 1. Faktor genetik. Dalam keluarga yang diantaranya memiliki APD, laki-laki lebih sering mengalami APD dan gangguan penggunaan zat, sedangkan perempuan lebih sering mengalami gangguan gejala somatik. Perilaku antisosial pada anak yang dipengaruhi secara genetik dapat memicu disiplin yang keras dan kurangnya kehangatan, bahkan pada orang tua angkat. Karakteristik orang tua dapat juga memperburuk kecenderungan antisosial anak. 2. Faktor sosial. Negativitas tinggi, kehangatan rendah, dan inkonsistensi orang tua dapat menjadi pemicu terjadinya perilaku antisosial. Lingkungan keluarga mungkin sangat penting ketika seorang anak memiliki kecenderungan bawaan terhadap perilaku antisosial. Faktor sosial termasuk kemiskinan dan kekerasan dapat diprediksi menjadi penyebab perilaku antisosial pada anak, bahkan ketika anak-anak secara genetik tidak berisiko APD. Di antara remaja dengan gangguan perilaku, mereka yang miskin 2 kali lebih mungkin mengembangkan APD dibandingkan dengan mereka yang berasal dari latar belakang status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Tingkat prevalensi 12 bulan gangguan kepribadian antisosial dengan menggunakan kriteria dari DSM adalah 0,2% dan 3,3%. Prevalensi tertinggi dari APD, lebih dari 70% di antara sampel yang paling parah, adalah para laki-laki dengan gangguan penggunaan alkohol, penyalahgunaan zat, atau pengaturan forensik lainnya. Prevalensi yang lebih tinggi pada sampel yang dipengaruhi oleh sosial ekonomi yang merugikan seperti kemiskinan atau sosial budaya seperti migrasi. APD memiliki perjalanan kronis, tetapi mungkin menjadi kurang jelas atau hilang seiring bertambahnya usia individu.
Meskipun remisi ini cenderung sangat jelas sehubungan dengan terlibat dalam perilaku kriminal, ada kemungkinan penurunan spektrum penuh dari perilaku antisosial. Kepribadian antisosial tidak dapat didiagnosis sebelum usia 18 tahun. APD dapat terkait dengan status sosial ekonomi. Kekhawatiran telah dikemukakan bahwa kemungkinan diagnosis terkadang salah diterapkan pada individu dalam pengaturan yang dimana perilaku antisosial tampaknya dapat menjadi bagian dari strategi bertahan hidup yang protektif. Dalam menilai sifat antisosial, sangat membantu bagi klinisi untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi di mana perilaku tersebut terjadi. Selain itu, individu dengan APD mungkin tidak membutuhkan kecemburuan atau kekaguman terhadap orang lain. Individu dengan APD memiliki kecenderungan untuk menjadi impulsif, berpikiran dangkal, sembrono, dan juga manipulatif. Jika dibandingkan dengan gangguan kepribadian histrionik, orang dengan gangguan kepribadian histrionik cenderung lebih berlebihan dalam emosinya dan tidak secara khas terlibat dalam perilaku antisosial. Meskipun perilaku antisosial mungkin ada juga pada beberapa individu dengan gangguan kepribadian paranoid, biasanya tidak dimotivasi oleh keinginan untuk keuntungan pribadi atau untuk mengeksploitasi orang lain seperti pada APD, tetapi lebih sering disebabkan oleh keinginan untuk membalas dendam. Selain itu, gangguan kepribadian lain mungkin bingung dengan APD karena mereka memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Oleh karena itu, penting untuk membedakan di antara gangguan ini berdasarkan perbedaan fitur karakteristiknya. Namun, jika seseorang memiliki ciri kepribadian yang memenuhi kriteria untuk satu atau lebih pada gangguan kepribadian selain APD, semuanya dapat didiagnosis. Individu dengan APD memiliki kecenderungan untuk berpikiran keras, fasih, dangkal, eksploitatif, dan kurang empati. Kemudian APD harus dibedakan dari perilaku kriminal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak disertai dengan ciri-ciri kepribadian yang khas dari gangguan ini. Ketika ciri-ciri kepribadian antisosial tidak fleksibel, maladaptif, dan menyebabkan gangguan fungsional yang signifikan atau penderitaan subjektif, mereka merupakan gangguan kepribadian antisosial. Get on my head. 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 Get on my head.